Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Masuki kita pada pertemuan pertama mata kuliah pengemudian elektrik. Yang pertama adalah konsep dasar motor listrik dan sejarahnya. Oke. Konsep motor listrik itu adalah bagaimana perubahan dari energi listrik menjadi energi listrik, dari listrik menjadi magnetik, magnetik menjadi elektrik, elektrik menjadi magnetik, ya, berulang-ulang, lalu menghasilkan pergerakan. Pergerakan inilah yang jadinya energi mekanik. Jadi secara singkat, yang kita kendalikan adalah energi listrik menjadi energi mekanik. Maka sering disebut sebagai motor listrik atau mesin listrik. Jadi apabila mendapatkan beban, dia baru dikatakan sebagai mesin listrik. Apabila dia hanya berdiri sendiri, dinamakan motor listrik. Oke. Konsep dasar motor listrik dan sejarahnya. Mata kuliah ini disusun oleh Prodi Teknik Elektro UPSI 2020. Ini masih baru, September. Sebentar, responnya agak lama ini. Oke. Pendahuluan, motor listrik termasuk dalam kategori mesin listrik dinamis dan merupakan sebuah perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pada motor listrik, tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan merubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnet. Jadi sering disebut sebagai elektromagnetik, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kutub-kutub dari magnet yang senama akan tolak-menolak dan kutub yang tidak senama akan tarik-menarik. Jadi ada dua kutub yang kita tahu, ada kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Apabila kutub selatan bertemu dengan kutub selatan, maka dia akan bersifat tolak-menolak. Sedangkan apabila dia ada kutub selatan dan kutub utara, dia menjadi tarik-menarik. Demikian sebaliknya terjadi pada kutub utara magnet. Apabila kutub utara dengan kutub utara kita hubungkan, dia menjadinya tolak-menolak. Dan apabila bertemu dengan kutub selatan, dia akan tarik-menarik. Itu konsep alam, ya. Ya, kita lanjut lagi. Apabila kutub magnet yang senama akan tolak-menolak dan kutub yang tidak senama akan tarik-menarik, maka kita akan memperoleh gerakan. Ya. Ini ada pergerakan dari tolak-menolak ataupun tarik-menarik tersebut. Nah, dari bentukan gerakan inilah diubah menjadi yang namanya energi mekanik. Jadi, energi listrik diubah menjadi magnet, magnet mengubah menjadi mekanik. Jadi disebut sebagai elektromagnetik, ya, seperti tadi acuan pertama tuh, motor listrik termasuk ke dalam kategori mesin listrik dinamis. Jadi ada pergerakan akan disebut sebagai dinamis. Sedangkan yang posisinya diam disebut sebagai statis, ya. Kita lanjut. Energi mekanik digunakan untuk keperluan di dunia industri maupun di kegiatan rumah tangga, ya. Pada kegiatan di dunia industri, ini biasanya untuk memutar impeller pompa. Anda tahu impeller? Impeller itu adalah tempat awal pompa memutar, ya. Jadi memutar putaran pompa itu awal namanya impeller, ya. Untuk pompa ada pompa hisap, ada pompa dorong. Ini impeller ini
lebih bersifat pompa hisap sekaligus dorong, ya, dua-duanya. Lalu ada fan atau blower untuk pendingin, yang dilakukan biasanya untuk daerah-daerah yang untuk pengeringan atau membutuhkan penghisapan udara sekitar, ya. Ya, namanya ada blowing atau blower. Lalu biasanya juga digunakan untuk menggerakkan kompresor. Kompresor Anda tahu? Kompres, tempat tekanan. Ya. Lalu ada mengangkat beban atau material dan lain sebagainya. Jadi intinya energi listrik dirubah menjadi mekanik untuk membantu kegiatan manusia, untuk kegiatan industri maupun rumah tangga. Oke. Baiklah, lanjutnya kita akan masuki yang namanya untuk keperluan rumah tangga biasanya kita bisa menggunakan yang namanya mixer, bor listrik, ada kipas angin, dan lain sebagainya. Motor listrik yang umum digunakan di dunia industri adalah motor listrik asinkron dengan dua standar global, yaitu International Electronical Commission atau EIC, dan standar kedua menggunakan National Electric Manufacturer Association atau NEMA. Jadi ada dua standar motor listrik, itu ada pakai IEC dan NEMA atau NEMA, ya. Motor asinkron IEC berbasis metrik atau menggunakan basisnya milimeter. Satuannya itu, sedangkan motor NEMA berbasis inci atau dia ini biasanya lebih, kalau NEMA ini biasanya dari Inggris, jadi Western, namun Western Kingdom, United Kingdom di Inggris, sedangkan untuk IEC ini lebih ke Eropa Timur ataupun ngambil dari negara Jerman, Rusia, gitu ya, lebih ke sana arahnya. Nah, motor IEC berbasis metrik dan tadi NEMA berbasis inci, ya. Dalam aplikasi dalam satuan daya, dalam itu menggunakan horsepower, bisa menggunakan kilowatt, ya. Biasanya kalau yang menggunakan IC itu pakainya horsepower, sedangkan NEMA pakainya kilowatt atau watt, ya. Oke. Motor listrik kadangkala disebut juga dengan kerja atau kuda kerjanya, jadi pekuda dari industri, ya. Sebab diperkirakan bahwa industri sekitar 70% lebih, ya, industri yang menggunakan berproduksi itu 70% menggunakan motor listrik untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi dengan adanya revolusi sekarang, udah revolusi industri berapa, ya? Revolusi industri masuk ke industri 5, ya. Itu mayoritas untuk kendalinya, untuk produksi yang pekerjaan-pekerjaan berat itu dengan menggunakan mekanik, alat perangkat utamanya menggunakan motor listrik. Oke. Jadi ini pentingnya mata kuliah pengemudian listrik ini diketahui tentang motor listriknya, ya. Oke. Pengguna motor listrik ini makin berkembang karena memiliki keunggulan dibandingkan motor bakar. Selain suara yang bising, rendah suara bising, getaran lebih rendah, dan yang paling utama adalah polusi, ya. Jadi kalau cuma kendalanya dengan listrik, kita butuh supply dalam bentuk supply-nya itu kita butuh infrastruktur tambahan, yaitu dalam bentuk kabel untuk memindahkan energi pusat atau energi dasar dari listrik. Jadi kita pakainya pembangkit listrik ke mesin mesin motor listrik. Oke. Agar pengguna motor listrik ini lebih berfungsi dengan optimal, maka sebagai pengguna kita harapkan harus dapat penggunaannya ini ke dalam beberapa jenis-jenis motor listrik, ya, sehingga dalam modul ini akan dibahas nantinya mengenai arahan pola berpikir
memahami modul-modul selanjutnya gitu ya. Jadi nggak hanya di awalnya aja, bisa selanjutnya bisa Anda paham. Nyambung lah istilahnya ya. Sehingga motor-motor listrik yang akan disajikan selanjutnya dapat diterima, dipahami oleh kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sehingga kalau bisa kita simpulkan, motor listrik adalah dari kejadian tadi, motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Begitu juga dengan sebaliknya, alat yang mengubah energi mekanik menjadi listrik biasa disebut dengan generator atau dynamo. Ya. Orang bilang dinamo, ya, dinamo. Tapi generator dinamo ini dulunya hanya dikenal bentukan DC, sekarang udah harus dengan AC. Ya. Siapa yang menemukan? Ya, penemunya adalah Tesla ya. Nanti kita akan menjelaskan di pertemuan 10 atau 9 akan ketemu hukum-hukum Faraday dan Lorentz yang mengenai tentang dasar dari elektromagnetik. Oke. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah energi listrik menjadi magnet yang sebagai elektromagnetik. Sebagaimana kita ketahui bahwa kutub-kutub semana maka tolak-menolak dan tidak senama tarik-menarik. Oke. Oke. Fungsi dan kegunaan motor listrik. Motor listrik dapat digunakan ditemukan di rumah tangga, ada kipas angin, mesin cuci, blender, pompa air, mixer, penyedot debu. Motor listrik untuk kerja industri digunakan seperti box listrik, gerinda, blower, kompresor, bahan dan lain-lain. Tadi ya sudah saya jelaskan. Nah, ini kita akan mengetahui rumpun besar dari jenis-jenis motor listrik. Motor listrik yang pertama yaitu motor listrik. Motor listrik dibagi atas dua genus utama, ada yang menggunakan tegangan bolak-balik dan tegangan arus DC. Lalu ada motor sinkron dan induksi dari AC. Jadi AC turunannya ada bentukan sinkron, ada bentukan induksi. Oke. Selanjutnya, motor arus arah itu ada yang separately excited, separately excited, ya. Lalu yang kedua self excite. Oke. Untuk yang motor arus DC ini turunannya ada yang bentuk seri, campuran maupun ya non campuran ya. Ini seri, campuran, ada yang disebut sebagai paralel atau shunt. Jadi sebenarnya bentukannya itu uh, paralel paralel secara serial. Jadi hubungannya antara apa nih self excite ini nanti akan ditampilkan saya akan tampilkan dalam beberapa dalam bentuk gambar ya atau video selanjutnya nanti setelah penjelasan ini. Lalu ada dari turunan motor induksi, ini yang paling terkenal kalau di motor arus bolak-balik ini yang pertama dikenakan motor sinkron, lalu ada turunannya, ada turunan motor induksi. Ini motor induksi yang paling banyak digunakan di industri ya. Yang banyak. Induksi ini ada dua macam, ada yang menggunakan satu fasa dan 3 fasa. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada bentuk dari tampilan motor DC. Motor arus arah sebagaimana namanya menggunakan arus langsung yang tidak langsung atau direct directional, direct unidirectional. Motor DC ini digunakan penggunaan khusus di mana diperlukan penyalaan untuk torku yang tinggi. Jadi percepatannya ini bisa berputar harus ada awalannya ya. Namanya ini penyalaan torku. Torku ini adalah besaran energi yang digunakan untuk penggerakan sesuatu itu dihitung yang terbaik dengan torkunya. Jadi sebesar energi apapun ini dihitung berdasarkan torku. Nanti ada kita penjelasan torku itu apa ya. Oke, ini mungkin di dunia mekanis atau dunia otomotif istilah torku ini sudah dikenal ya. Oke, bagian motor DC.
Motor DC bisa kita, apabila kita belah ya, ini ada bagian yang namanya rotasi, yang berputarnya ini namanya rotor, sedangkan yang diamnya ini namanya stator. Ya. Rotor dan stator. Apa tadi? Rotor yang bergerak, sedangkan stator yang tetap. Ya. Akibat berjalan, mekanik yang melintas pada bagian lilitan, maka dia berputar. Jadi ini ketika melewati listrik, ketika melewati lilitan, maka terjadi induksi. Induksi tersebut mengakibatkan perbedaan kutub. Kutub tersebut menggerakkan rotor, maka rotor bergerak, terjadilah energi mekanik. Dasarnya seperti itu ya. Oke. Kutub medan. Motor DC memiliki dua kutub medan utama, yaitu kutub utara dan kutub selatan, yang disebut sebagai stasioner dari dinamo yang menggerakkan bearing. Bearing itu kalau di bahasa bengkelnya, bearing itu bahasa bengkelnya apa ya? Apa namanya? Roda gila apa ya? Ada bahasanya roda gila atau biasa disebut sebagai bearing ya. Apa ya? Saya juga lupa namanya. Mohon maaf. Nah, ini ada dinamo yang menggerakkan bearing. Ada ruang di antara kutub medan utara dan medan selatan. Ini nama ada energi magnetik memperbesar melintasi bukan di antara kutub dan utara selatan. Oke. Yang kedua adalah dinamonya. Dinamo pada motor DC berbentuk silinder dihubungkan searah penggerak untuk menggerakkan beban. Ya. Bila arus masuk menuju dinamis, maka arus ini akan menjadi elektromagnetik. Sedangkan pada motor DC yang kecil, dinamo berputar dalam medan magnet yang dibentuk oleh kutub-kutub sampai dengan kutub utara dan selatan berganti lokasi. Saat hal terjadi, arus yang masuk ke dalam motor DC akan berbalik dan merubah kutub-kutub antara utara dan selatan. Oke, saya harap Anda paham apa yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau ada yang apabila ini ada titik di mana ada rotor yang sudah siap terhubung dengan bearing, ya, dengan bearing ini untuk landasan putarnya ya. Lalu ada lagi di kiri kanannya kita ada magnet tetap. Magnet tetap ini apabila di listrik maka dia bisa menggerakkan kutub, maka dia bisa mengakibatkan elektromagnetik. Magnetik inilah yang menggerakkan rotor-rotor dirubah lewat bearing, ditransmisikan lewat bearing, bearing bisa menjadi mekanik, maka dia bisa berputar. Inilah bagian dari motor DC. Ya. Di lain bagian ada namanya komutator. Apabila kegunaan komponen ini pada motor DC untuk membalikan arah arus listrik dalam dinamo. Komutator juga membantu motor DC dalam hal transmisi arus antar dinamo dan sumber daya. Jadi ada listrik dikeluarkan menjadi mekanik, intinya begitu ya. Dan kita itu namanya apa? Komutator. Oke, lanjut. Yang kedua, apa itu motor AC? Motor arus bolak-balik atau yang disebut dengan motor AC menggunakan arus listrik yang membalikkan arah fasa ya secara teratur dengan gelombang sinus ya. Ini pada rentang waktu tertentu. Ini bahasanya dengan rentang waktu tertentu. Jadi dalam 1 menit ada 10 putaran. Artinya dalam 1 menit sebanyak 10 putaran dia telah melakukan transisi dari derajat 0 ke 90 ke 180 ke 0 lagi, itu menggunakan gelombang sebanyak 10 kali. Ya. Kalau dia AC, karena dia ada posisi minimal dan maksimal, maka dalam putaran 10 kali, artinya dia melewati gelombang AC sebanyak 20 kali. Ini 2 kalinya ya, karena dia ada bolak-balik. Ya.
Motor listrik memiliki dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Rotor merupakan komponen listrik yang berputar untuk memutar as motor. Keuntungan utama dari motor DC terhadap motor AC adalah kecepatan motor AC lebih sulit dikendalikan. Jadi kalau keuntungan utama motor DC itu, tapi kalau motor AC dia agak sulit dikendalikan karena dia menurut energi, jadi langsung ya. Tapi mungkin energi di masing-masing punya keuntungan dan kelebihan. Ini salah satu keuntungan utama di motor DC. Makanya Anda mungkin pernah lihat kereta api, ya, kereta listrik, kereta rel listrik, dia menggunakan di penggeraknya adalah motor DC, di mana pada kecepatan tertentu dia bisa menurunkan kecepatan ya dengan mudah, ya, dengan turun. Jadi tidak serta-merta pengendalian itu menggunakan rem. Jadi remnya itu dengan energi DC-nya, jadi dirubah penurunan tegangannya, maka putaran menurun mengakibatkan kereta bergerak menurun atau melambat atau sebaliknya ya, kalau yang kecepatan kembali ke semula. Oke, itu penggunaan motor DC. Kita masuk lanjut lagi ke motor AC. Untuk menguasai kerugian ini, biasanya motor AC dilengkapi dengan alat penggerak frekuensi variabel, yaitu untuk menurunkan dayanya. Biasanya yang dipakai adalah motor induksi, merupakan motor yang paling populer di industri karena keandalannya dan lebih mudah perawatannya. Ya, nanti ada bagiannya. Nanti kita akan perlihatkan bentukan motor induksi mungkin pada pertemuan kedua ya. Film videonya seperti apa motor induksi. Motor induksi AC cukup murah, harganya setengah atau kurang dari harga motor DC. Ya. Selain perawatan, dia juga mudah untuk dalam perakitan, gitu ya. Dan juga memberikan rasio daya terhadap berat yang cukup tinggi, sekitar 2 kali motor DC. Cuman berat secara dimensial beratnya lebih berat, gitu ya, ketimbang motor DC. Makanya untuk di kereta, karena beban dari motornya sendiri juga mempengaruhi kecepatan kereta dalam bergerak ya. Nah, ini adalah jenis motor AC. Motor AC arus bolak-balik satu fasa dan 3 fasa. Jadi satu fasa maksudnya apa? Satu fasa kalau Anda di jala-jala listrik di rumah ya, itu hanya colokan di steker itu ada dua, yang satu adalah normal, yang satu listriknya R, S atau T ya. Biasanya itu fasanya satu ya, dengan satu titik normal. Sedangkan pada motor 3 fasa ada fasa R, fasa S, dan T ya. S ditandai warna apa? Kuning. Yang R dengan fasa R dengan red, merah sesuai namanya, dan T ya. Ini rasionya masing-masing 3 ini. Kalau nanti nempel di sini ada istilahnya ada SRT, nempel di sebagai sumber daya masukan untuk di mesin ditandanya dengan UPW. U nempel dengan S, P-nya dengan S, R, W dengan T. Nanti itu ada bahasan tersendiri bagaimana pemasangan motor listrik 3 pas. Ya. Nah, untuk putaran, bentuk putaran ini ada CW ini ada artinya clockwise, putaran searah jarum jam, atau lagi ada putaran tidak searah jarum jam. Jadi kalau peletakan Anda salah meletakkan mana RST atau fasa-fasa pada 3 mesin listrik, maka berpengaruh pada arah putaran listrik ya, di sini. Jadi kalau lebih dominan R-nya dibanding T, maka putaran sesuai arah jarum jam. Sedangkan kalau mau kita kembalikan fasa, kembali fasa istilahnya, maka putaran melawan arah jarum jam. Jadi sumber listrik dengan mekanik yang dihasilkan bisa kita balik arah putaran mesin dengan mengatur pemasangan sumber daya fasanya. Oke.
internet lagi. Nah, sebagai akhir dari pertemuan ini, nanti ada 5, apa yang Anda pahami tentang motor listrik. Lalu yang kedua, fungsi dan kegunaan motor listrik. Yang ketiga, perbedaan standarisasi IEC dan NEMA. Yang keempat, prinsip kerja dari motor listrik. Yang kelima, perbedaan masing-masing jenis motor listrik. Saya anggap kalian sudah paham untuk Anda bisa mengulang kembali video yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikut.